Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Bukan Budak Yaman. Dimanapun kalian berada, mudah-mudahan sehat selalu, diberikan rezeki yang lancar, amin. Ini saudara Imam. Imam adalah orang yang kalian tunggu-tunggu ya, udah lama dari bulan puasa ya. Janji bulan puasa mau ketemu sama dia, mau konten sama dia, karena Imam ini salah satu apa ya, korban dari kejahatan oknum habaib. Jadi dagang pulsa dilempar asbak, biadab banget tuh. Nah nanti sebelum lanjut ke cerita, kita ngobrol sebentar dulu lah sama Imam. Mam, gimana kabarnya Mam? Alhamdulillah baik. Salam kenal buat semuanya. Ya. Jadi cerita ini kan udah ditulis di tab komunitas waktu bulan puasa kan, udah janji mau ketemu, mau konten kan, mau cerita, tapi ternyata baru ada kesempatan hari ini kan kita ketemu. Nah dulu tuh kita berdua kerja di Kalimantan, nggak dapet duit. Ya, kerja bareng. Iya, di hutan, nyampe kaki korengan ya. Iya, korengan semua di Kalimantan. Yang penting halal ya sih. Ya, enggak, maksudnya yang enggak nipu orang atau gimana, sampai kerja banting tulang di Kalimantan. Tahu sendiri ya kayak apa di Kalimantan kehidupannya. Berada di hutan, di tengah-tengah alas. Di tengah-tengah alas ya, tengah-tengah hutan. Nggak ada sinyal, nggak ada. Listrik juga nggak ada. Ada listrik paling dari jam 5 sore sampai jam 9, itu pun pakai genset kan. Genset, iya. Nah, semenjak kita pulang dari Kalimantan, kalau aku pribadi kan terjun ke jalanan lagi nih. Iya. Nah, kalau Mas Imam ini kan kerja di counter ya. Iya, saya sempat kerja di counter. Iya, karena dulu aku kalau beli pulsa ke tempat dia. Itu counter punya omnya kan? Punya saudara kan? Punya saudara. Oke, gini aja Mas Imam, ceritain aja maksudnya awalnya ya, dari awal. Itu kejadian tahun berapa sih pas di lempar itu? Ya di kontrak kalau nggak salah 2007-2008 itu. Kita balik dari Kalimantan 2007 ya? Iya, tahun segituan lah. Ya kurang lebih tahun segitu teman-teman, 2008 lah. Coba ceritain Mam yang kenceng biar teman-teman kita yang nonton di channel Bukan Budak Yaman itu tahu ya, oknum Habib itu kurang ajar banget nih yang satu ini nih. Ya ceritanya itu kalau nggak salah siang hari datang itu ada orang naik motor ya, katanya Habib, terus sama mungkin bilang sama anak buahnya lah, Muhibin lah ya, sama Muhibin tuh. Muhibin itu boncengan berdua, dia diboncengin sama Muhibinnya, datang ke counter lah ya, akhirnya saya layanin kan. Zaman segitu tuh masih musim voucher pulsa tuh, dia minta yang 100 ribuan 3. Ketika udah saya kasih nih vouchernya dan saya minta uangnya, Pak maaf ini uangnya 309.000 itu pokoknya, yang 3 voucher 100 ribuan 3 voucher. Dan ternyata dia cuma nggak ngasih uang buat bayar, tapi ngasih KTP. Bayarnya pakai KTP. Pakai KTP. Saya bilang, "Lah, kenapa pakai KTP gitu kan?" Di situ dia langsung marah. "Saya Habib gitu." Lah, hubungannya sama beli voucher sama Habib apaan gitu kan? Saya juga bingung masih tuh di situ, bingung kenapa sampai. Dan di situ, "Pak, mohon maaf. Saya jualan pulsa itu pakai uang buat belanjanya, kenapa Bapak bayarnya pakai KTP gitu kan?" Dan disitulah dia marah. Dan dia marah, di etalase counter itu kebetulan ada asbak. Dan itu saya dilempar. Itu yang lempar Habibnya. Muhibinnya malah diem. Saya tahu Muhibinnya malah nggak enak dia ke saya. Oh, malah Muhibinnya yang nggak enak. Iya gitu, nggak bisa ngapa-ngapain Muhibinnya. Itu kenal apa nggak sama Muhibinnya atau sama Habibnya? Kamu kenal nggak? Saya nggak tahu. Nggak kenal. Intinya dia ngaku saya Habib, sambil dia ngasih tunjuk bahwa dia mau bayar KTP atau gimana. Maksudnya kalau misalkan dia nggak bawa duit gitu kan, mau bayar pakai KTP, seenggaknya itu KTP jangan buat bayar tapi buat jaminan. Ya, kenapa terus ketika saya ngomong, "Pak mohon maaf, ini kenapa bayar voucher pakainya KTP?" Nggak bisa, saya bilang itu. Dia langsung marah.
dia marah, dia ngelempar asbak dan sambil dia ngomong, saya Habib loh, kamu jangan macem-macem sama saya. Gitu. Lempar asbak berat gitu. Iya, untung saya nggak kena, ngelempar pas kena samping badan saya. Terus gimana tuh reaksi Ya, kamu? reaksi saya langsung saya anjing-anjingnya bangsat-bangsatin gitu. Bangsat anjing gitu. Anjing bangsat saya bilang gitu. Kenapa maksudnya gimana? Hampir saya mau keluar itu dari counter, mau saya kejar. Ternyata akhirnya vouchernya dibalikin lagi, terus dia langsung, awas kau, saya tunggu kamu. Mancem-mancem Ya gitu. awas ya, saya datengin lagi kamu sama anak buah saya, dia bilang gitu. Silahkan, Habib kok begitu. Itu kenapa nggak direkam pas kejadian? Zaman itu? segitu ya nggak kepikiran. Ya. Itu zaman segitu masih HPBB ya. BlackBerry itu, masih BlackBerry. Ya, BB. Maksudnya belum, karena emang lagi nggak megang BlackBerry, emang nggak megang Ya, handphone, ya fokus dagang lah. jualan gitu kan. Akhirnya susah. Makanya dari kemarin sempat ada uploadan juga kan. Iya. Cuma kan karena emang saya belum, maksudnya mungkin di sini saya narasumbernya, nah, saya Iya, klarifikasi emang benar itu saya gitu kan. Iya, jadi sebenarnya cerita ini kan udah diceritain ya di konten sebelumnya, tapi nggak ada narasumbernya. Dan ternyata aku nyeritainnya agak salah. Yang aku ceritain voucher 100.000. Itu ternyata 300.000. 300.000. Parah lagi nih, gregetan gue nih. Makanya bingung juga, emang dari kemarin saya luar kota terus Mas Tommy ngontek itu kapan nih Iya. bisa ngobrol bareng gitu kan. Masalahnya gini, Mam. Kalau cerita apa ya? Korban-korban dawir gitu ya, korban dawir dan korban-korban lainnya lah yang sama oknum Habib itu kan banyak. Banyak gitu. Nah, tapi udah aku berusaha coba kontenin, kalau nggak ada narasumbernya, Kurang percaya gitu. iya, padahal iya. itu apa ya, cerita-cerita nyata, realita kehidupan yang ada di tengah-tengah masyarakat yang terjadi ya begitu, bener Iya, kan? Benar. Tapi kebanyakan ya namanya media sosial kan, kalau nggak ada narasumbernya kurang greget Benar, gitu benar, loh. benar. Nah, makanya ini kita beruntung ya bisa ngonten langsung sama korban, dan ini menurut aku pribadi sih ini Habib udah biadab banget teman-teman. Keuntungan pulsa berapa? Paling cuma 3.000 gitu, Nah, 100.000 kan. Keuntungan pulsa 3.000. Ya kan, 3 berarti 9.000. Itu nyampe dilempar sama asbak teman-teman. Itu kalau kemarin waktu dulu saya sampai kena badan mah udah nggak, urusannya Beda beda cerita. lagi, beda cerita. Itu kira-kira Habibnya orang mana? Orang sini? Orang Yang jelas sih orang Tegal juga sih. Tegal ya? Orang Tegal juga Tapi sih. nggak tahu nama. Nggak tahu namanya, karena kan saya juga nggak tahu yang namanya Habib siapa. Ya karena nggak tahu. memang di sini kan Habib banyak. Ya gitu. banyak Habib, dan kebanyakan dari keluarganya pun yang ada satu Habib, dia kayak semacam saya ngaku saya keluarganya Habib. Ya akhirnya kan muhibin mereka karena emang yang satu dihabibkan, panggil keluarganya pun Habib semua gitu. Iya. Padahal ya muhibin nggak tahu menau yang aslinya Habib mana, yang palsu mana gitu kan. Banyak juga yang oknum, maksud dalam artian Habib yang saat ini lagi rame kan, banyak juga. Tunggulah channel selanjutnya, cerita selanjutnya saya banyak tentang konten tentang Habib ini yang Banyak benar-benar ya. oknum Habib yang nggak enak lah. Ya nanti di part 2, di episode 2 lah nanti Ada buat. lah, masih banyak cerita-cerita tentang oknum Habib yang ke orang Jawa gimana itu banyak banget. Kebetulan Apa namanya? Cerita yang kedua nanti berarti ada ya? cerita kedua ada. Ini lanjut cerita yang ini dulu biar Ya. selesai. Nah, setelah kejadian itu ada intimidasi nggak? Maksudnya Alhamdulillah, enggak. berapa hari kemudian datang lagi? Enggak, alhamdulillah enggak ada sih. Karena saya tahu ya ketika ada intimidasi pun sampai datang ke counter ya nggak mungkin berani. Nggak Ya mungkin, kan? ya. Saya juga asli orang sini. Kalau iya pun ada yang datang, lah saya kenapa? Saya nggak berani lawan, orang saya bener kok. Ya. Saya jualan. Harus lah kalau Ya, sekarang bener, ada gitu harus wah, gepuk. sekarang Gepuk. bener, kalau sekarang ada yang berani intimidasi, saya berani dari satu. Ya. Saya tahu kok bobloknya Habib kayak apa, beneran. Ini baru pribumi Beneran, lawan. saya tahu bobloknya Habib siapapun, yang Habib udah meninggal kemarin, yang waktu pas hidupnya kayak apa, saya tahu semuanya. Ya, kita kan orang sini. Iya, tahu kayak apa. Jadi kita tuh hidup di tengah-tengah lingkungan abaib gitu. Iya. Ya kan, bener kan? Iya benar. Di lingkungan habaib, kebetulan keluarga saya pun, karena di Tegal kan basicnya kebanyakan santri, banyak dari keluarga pribadi saya pun itu emang kebanyakan ya bisa dibilang muhibin.
Abang kan Muhibin, ya? ya bisa dibilang Muhibin yang semuanya manut apa kata Habib. Kalau kamu Muhibin gimana? Kalau saya enggak. Kalau saya anggap Muhibin itu sama. Maksudnya Muhibin Habib itu sama kayak saya. Sama-sama. Maksudnya masih mending kita orang pribumi nyari duit, nyari apa itu benar-benar pakai keringat, pakai kerja halal, ya? keras gitu kan. Enggak, maksudnya kamu itu Muhibin yang kayak jongos-jongos nyium kaki. Oh ya gila aja, nggak bakalan saya. Nggak mau kalau misalkan bang, bukan jiwa saya itu. Iya, itu kan Muhibin kan ada dua. Yang Muhibin sejati sama Muhibin biasa. Kalau Muhibin biasa masih bisa dilurusin, maksudnya dinasehatin. Kalau Muhibin sejati itu udah susah. Iya benar. Air bekas kobokan diminum. Benar. Air aqua diludahin diminum. Iya kan? Iya benar. Banyak tuh video-videonya. Iya Mas, saya mau tanya. Nah, ini berarti tanya. itu gelar Habib itu dimanfaatkan untuk mencari keuntungan pribadi ya? Iya jelas lah. Jelas lah. Kan Ya. itu minta pulsa, nunjukin KTP bahwa Iya. saya ini Habib. Iya, ya jelas lah. Pertanyaannya gini, ada lagi. KTP Habib itu ada tulisan Habibnya? Ya nggak ada lah. Nggak ada. Nggak ada, cuma bani doang, marga doang. Misalkan apa, Alatas atau Alatos atau gitu. apa, nggak ada yang Habib nama-nama doang. Berarti nama misalkan Ahmad bin Yahya gitu. Iya, misalkan. itu doang udah. Itu. Nggak ada yang namanya Habib gitu, nggak ada. Berarti nunjukin KTP itu seolah-olah nunjukin marganya. Marga aja sih sebenarnya. Ya saya tahu yang namanya gelar Habib itu sebenarnya bukan gelar ya. Itu cuma panggilan. Habib itu dari berkata dari awal Habibi yang artinya yang dikekasihkan, yang diidam-idamkan Habibi ya Habibi atau siapa. Karena yang saya tahu yang namanya benar-benar keturunan baginda Rasulullah itu ya benar-benar Sayyid, Syarif. Nah, iya. Nggak ada. Ya, Dan itu pun dari kebanyakan dari Mekah dan Madinah, bukan dari Yaman. Mohon maaf nih. Betul. Iya, kadang salah penangkapan cerita sumbernya itu kebanyakan karena dari dulu di Nusantara itu kebanyakan emang pendatang dari Yaman itu sesudah Yaman datang itu sebelumnya Yaman datang itu ketika masih zaman tahun berapa itu masih cerita Jawa di kayak semacam Hindu Buddha itu masih di Jawa dulu. Yang datang itu gelarnya itu Syarif sama Sayyid, bukan dari Habib yang dari Yaman. Habib itu bukan sebenarnya bukan gelar dari Rasulullah, bukan. Itu dari Yaman, yang dipanggil Habib itu dari Yaman ya, bukan yang dari, maksudnya yang saya percaya yang disebut sama orang Jawa itu Habib itu ada sebenarnya, ada yang asli keturunan genetiknya ada. Tapi yang sampai sekarang udah berapa ribu tahun udah putus sebenarnya. Udah putus dalam artian yang benar-benar masih asli genetik yang aslinya apa itu yang asli dari keturunan bagindanya itu ya masih ada, zamannya pun sebelum zaman yang dari Yaman masuk ke Indonesia seperti itu. Oke, berarti pertanyaannya tadi Mas Bro ini apa tadi? Memanfaatkan gelar Habib untuk keuntungan pribadi. Nah, jawabannya tadi ulang lagi. Coba diulang lagi. Memanfaatkan ya benar sih. Benar kan? Benar sih ya. Ya, jadi kita misalkan Habib nih. Mentang-mentang kita Habib, kita ngambil keuntungan pribadi nih. Gimana caranya nih? Iya. Misalkan ada Muhibin, doktrin, Iya, takut-takutin, minta duit. Iya. Itu kan bener Iya, kan? Maksudnya kan? iya, maksudnya kayak itu kan gitu. kita dapat keuntungan. Iya. Berarti. Ya. Contohnya kayak tadi beli pulsa, mentang-mentang kita Habib, cuma ngasih KTP, Nggak mau bayar. Iya, nggak mau bayar, seolah-olah apa jangan-jangan gini, Bro? Si Habib ini mau dawir, ya kan? Dikirain kamu itu Muhibin. Ya mungkin karena jenggot panjang gitu. Iya, jadi misalkan ini si Habib, ini aku Habib nih, mau beli pulsa. Ini kamu yang dagang counter kan, pulsa kan? Kasih aja KTP, siapa tahu kamu Muhibin. Iya. Pas dibaca, bin Yahya misalkan atau bin Asegab. Oh ya Bib, nggak usah bayar Bib. Mungkin Mungkin kayak begitu. gitu. Tapi ya Nggak taunya ketemunya bukan jongos. iya, maaf saya disuruh jualan kan. Iya. Kenapa gitu kan? Makanya saya begini, kenapa orang banyak cerita tentang oknum-oknum Habib yang maksudnya nyari duit dengan cara kayak dawir kayak gitu. Saya juga lihat langsung sendiri ketika ada ketika masih di depan konter juga sih kejadiannya. Dawir. Bukan dawir sih, lebih ke ucapannya yang katanya Habib punya nama besar di Tegal juga. Iya. Alhamdulillahnya orangnya udah meninggal. Habib itu
udah meninggal saat Ngomong ini. apa tuh? Ada orang tua naik sepeda, dia mau nyebrang kan karena orang tua pelan tuh. Iya. Si Habib itu buka kaca jendela mobilnya dan dia bilang ke orang tua itu asu. Habibnya. Iya, ke orang tua itu. Saya yang denger sampai ngelus dada bilang, ya Allah, masa iya seorang Habib yang banyak dipanuti orang kok ngomong kayak gitu loh bro. Ini apa namanya, di video uploadan aku yang sebelumnya itu kan aku udah bilang apa namanya, imigran Yaman atau habaib itu punya karakter bro. Nah ini karakter itu yang harus kita waspadai. Jadi ketika mereka terdesak, ketika mereka saat ini kan mereka sedang terdesak nih ya, ya kan, sedang hancur namanya lah, kehilangan banyak pecinta. Iya, di negaranya juga lagi ada konflik kan saat ini. Nah, ketika mereka lagi terpojok, itu mereka mengeluarkan karakter aslinya gitu. Benar. Ya kan? Ya, begitu marah-marah. Nah, contohnya sama kayak ini juga, ada yang nyebrang orang tua ngomong asu gitu. Nah, itu karakter gitu loh. Ketika dia lagi panik, dia lagi terpojok, dia langsung keluar aslinya, karakter aslinya gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman dimanapun berada ya, habaib memang nggak semuanya jelek, tapi mereka mempunyai karakter. Bener nggak? Bener. Banyak oknum, maksudnya gini, yang akhirnya karena ada beberapa oknum yang kasihannya benar-benar habaib yang asli gitu loh bro. Sebenarnya yang benar gitu. Yang benar, karena yang saya tahu, saya banyak teman Habib, banyak yang oknum juga banyak. Karena yang namanya Habib, dia nggak bakalan menunjukkan bahwa nasab saya tuh ini, nggak bakalan bro. Malah yang benar-benar asli Habib itu dia bakalan diem, nggak bakalan menunjukkan saya nasabnya ini, saya keturunannya ini. Tapi bukannya Habib itu nama dari ras Yaman gitu, maksudnya. Iya, dari ras Yaman, ras ya Habib gitu. Maksudnya bukan keturunan baginda gitu. Bukan, cuma ya salahnya Muhyiddin Indonesia. Ya maksudnya maksudnya Mas Imam ini Habib yang bener gitu maksudnya. Ya, oknum maksudnya gitu. Iya, maksudnya kita kenapa saya ngomong Habib, karena orang daerah Jawa itu ketika mengidolakan keturunannya, cucunya, cicitnya baginda Rasulullah itu bilangnya habaib. Padahal yang pada tahunnya begitu. Karena udah didoktrin lama, karena yang sebenarnya Sayyid, Syarif. Tapi sekarang ketika banyak munculan kayak gini, konten-konten yang tentang cerita kebenaran, sekarang banyak kok yang namanya di setiap ada pengajian yang tadinya Habib siapa pembicaranya, jadi namanya itu bukan habaib lagi, Syarif. Iya, ada Sayyid, Ustadz ada itu sekarang udah pada ganti nama. Yang nggak pakai gelar pun ada. Nah tapi gini, ini ada poinnya nih. Mereka mau ganti nama Sayyid, mau ganti nama Ustadz, sekalipun nggak pakai gelar. Tapi kalau mereka masih mengakui bahwa dirinya adalah keturunan Nabi, ya sama aja bohong. Percuma. Bener nggak? Bener. Ya itu poinnya di situ. Jadi mereka mau ngaku Sayyid, mau nggak pakai gelar, terserah mereka lah. Tapi selagi mereka masih mengakui kalau dirinya adalah keturunan Nabi, ya itu nggak benar. Poinnya itu. Benar. Gimana Mas Bro, ada pertanyaan buat Mas Bro nih? Berarti udah cukup ya, nanti dilanjut di episode 2 ya. Episode 2 bisa. Ini karena ini durasinya udah panjang. Udah panjang banget ya. Banyak cerita sih sebenarnya. Nanti ditunggu aja cerita. Ini ada yang cerita menarik lagi. Baru semalam saya cerita. Besok aja. Ini udahan dulu nih. Oh, udahan dulu aja ya. Gampang nanti ada. Tunggu di channelnya Bukan Budak Yaman. Iya. Bakalan lebih menarik lagi. Dan saya bakalan cerita beberapa cerita lagi, banyak ceritanya lah. Ya, bantu komen teman-temannya, bantu di-share juga. Sekali lagi poinnya, habaib mau ganti nama Sayyid, mau ganti nama Ustadz, nggak pakai gelar sekalipun, kalau mereka masih mengakui keturunan Nabi, percuma. Oke? Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.